Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi salli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selamat ketemu lagi dengan Abah Sudarman Channel. Pemirsa, Abah kali ini akan menceritakan sesuatu yang pernah Anda alami beberapa hari yang lalu. Kita singkat langsung bahwa Abah kedatangan seseorang wanita perempuan tapi bangsa gaib. Itu adalah dalam setelah Abah semacam orang spiritual maka rata-rata kan mereka bersemedi kalau Abah habis Abah dikir, habis kalau lagi seneng gitu, kalau lagi mau, lagi sehat, dan datanglah dia, suara dia rata-rata dan sering dia datang. Siapa dia? Dewi Lanjar. Dia dari penghuni laut sebelah utara Pulau Jawa. Dia menyatakan bahwa beberapa kali dia datang, dia akan menyatakan bahwa akan terjadi sesuatu yang luar biasa di daerah Jawa Tengah sebelah utara, wilayah Brebes, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak sama Pati katanya. Menambah karena itu hal tidak mungkin terjadi kalau gempa di sebelah utara, karena menambah ada gempa yang tahu adalah sebagai sebelah selatan Pulau Jawa dan ke sebelah barat arahnya. Belum pernah ada ke sebelah utara, ke sebelah timur. Tapi karena keseringan dia datang, akhirnya kan dia ngomong lagi, itu terus. Setelah dia bicarakan, baru Abah perhatikan, dan mungkin pemirsa juga tanda tanya, kenapa Abah bisa kenal dengan mereka? Yang namanya Dewi Lanjar, penghuni laut sebelah utara Pulau Jawa. Begini ceritanya. Dulu Abah kenal dengan seseorang, tidak akan sebutkan namanya, teman. Abah itu waktu itu sudah agak belajar, tapi muncul yang namanya belajar pertama, keberanian kan, suka agak ego juga, agak ria juga pada waktu, tapi niatnya untuk membantu teman itu, bahwa dia masih muda. Abah juga baru menikah sekitar 2-3 tahunan kalau nggak salah. Dia mencari kekayaan dengan instan. Dia berhasil beberapa malam tinggal di sana, dan dia membuktikan dia pada waktu dia stres, makanya ketemu dengan Abah. Kenapa dia stres? Dia menceritakan agak ngawur ngomongnya, tapi dia membukakan bahwa di sini ada uang di lemari saya, dan sudah jadi sambil hitung sekian, saya simpan lagi karena belum bisa dipakai. Ternyata mau dipakai uang itu jadi batu, tapi tetap berbentuk uang. Dia menyatakan bingung, dan akhirnya dia stres dan kadang-kadang ngomong sendiri. Tapi dia menyatakan ini harus diobati dengan cara menghancurkan tempatnya. Nah itulah Abah mulai kembali menanyakan di mana alamat itu, dari mana kau mendapatkan itu. Dia menanyakan bahwa aku menyembah Dewi Lanjar dari laut sebelah utara, adanya di daerah Tegal, Sumur Pandan. Begitu ceritanya dia, Sumur Pandan, daerah Tegal, dan itu pas nalahnya di situ ada, katanya tepatnya Pasar Sumur Pandan Tegal, itu aja tepatnya. Nah, mungkin pemirsa juga tahu lokasi itu. Waktu itu ramai sekali, dan Abah pergi ke sana menyusul karena pengen niat menyembuhkan saudara, teman sendiri itu, dengan harus melawan yang ada di sana, dan dia akan, teman Abah di sana akan sembuh. Pergilah ke sana. Pas di situ malam Jumat Kliwon ketemu, dan Abah sampai ke tempat sekitar jam 9 malam. Abah berjalan ke tengah sawah, dan setelah naik beca, waktu itu naik beca harga 8.000, dan dari situ orang beca cuma bisa mengantarkan ke pinggir sawah. Abah jalan ke Matang, karena pematang itu di sawah di Jawa tuh jauh luas, dan kurang lebih 500 meter.
berjalan di pematang sawah dan sampailah ke ujung pinggir laut di sebelah utara, yaitu di Pemujaan Samurupan. Dan itu Abah tidak melalui Kuncen, langsung ke lokasi. Ke situ banyak orang yang datang. Setelah dari Kuncen, dia memotong kambing satu pasang orang suami istri, potong kambing satu, sedangkan di situ beberapa puluh pasang, dan otomatis beberapa puluh kambing yang dipotong dan dipasak juga. Dan setelah masak, dimasukinlah semacam tempat, satu orang tempat daging nasi di situ, satu orang pasangan daging masak, orang masak, ada dalamnya, ada daging, pahanya, ada nasi di situ berbanyak, beberapa puluh ke sana berbanyak. Sebagian setelah diritualkan, dipasang pada orang-orang niatnya, baru dibagikanlah ke anak. Ada sebagian pemuda yang berjejer di luar pagar, situ ada pagar, karena tahu pemuda di situ banyak, bahwa setiap malam Jumat itu, apalagi malam Jumat Kliwon, banyak orang yang motong kambing dan dia akan makan besar di situlah. Muda itu kan biasa. Nah, karena kebanyakan yang motong kambing, otomatis dan nasi otomatis tidak ditinggal, tidak sempat terbagikan, dan banyak masuk bertumpuk itu. Tumpuk lagi, akhirnya bertumpuk itu banyak. Di situ beberapa puluh orang bangsa Indonesia, orang Jawa, orang Sipit banyak sekali di situ mencari kekayaan, dan dia tidak mau tahu malu. Abah ke situ kan lain, tugasnya lain. Malam Jumat Kliwon di situ Abah malamnya mulai hujan, dan sholat malam, sholat isya, sholat malam di situ sendiri. Adzan Abah keraskan dan qomat Abah serahkan, dan sholat sendiri. Tidak ada yang orang lain, cuma menonton aja, tidak ada yang ngikuti, karena niatnya mencari yang uang, mencari yang instan, pemujaan ke Dewi, menyembah Dewi Lanjar itu. Tengah malam hujan mulai gede, angin bertambah, kaget juga. Dari sorenya nggak ada itu hujan angin, tapi semalamnya ada hujan angin, sehingga atapnya itu atap dari hijuk, perih kalau orang kampung, angin sampai atapnya ke atas, bru, dan air laut pun yang dari sekitar antara 50, 60, 70 meter dari jauh naik ke gubuk itu. Gubuk itu berukuran sekitar 6 kali 8 lah, 8 meteran kurang lebih, dan berjajar tidur di pinggir apa di tengah-tengah, sholat di situ. Hujan makin gede, angin makin gede, dan air laut pun naik ke sana, ke halaman. Dan di halaman itu ada semacam tungku pembakaran bekas kuncen yang meritualkan masing-masing daging itu, dan ada sumur dan pohon pandan di situ gede. Kalau Abah ada golok itu ditebang tuh, karena nggak ada alat, Abah bisa menghancurkan bekas bakaran tungku di situ dengan tembok-tembok sumur dengan seadanya, dengan batu, karena waktu itu takutnya orang lain pada bangun gitulah. Nah, waktu hujan gede, Abah berteriak di situ menantang mereka, karena niat juga Abah menghancurkan. Kalau kalian memang jago, kalau kamu memang hebat luar biasa, coba kamu datang ke sini, mari kita bertarung. Aku nantang kau, aku akan menghancurkan tempat ini, kalian akan menghancurkan akhlak dan iman orang-orang. Muncullah sekarang. Ternyata mereka ada yang nggak muncul. Abah rusaklah di situ, dan daging-daging yang di situ bisa Abah lemparkan semua keluar. Dilemparkan, makan, dan Abah kencingi, malah terus terang kencing, dipaksakan lah. Tapi ya yang namanya kencing temen segitu aja mampunya. Tapi makanan itu Abah dilempar semua. Dan pada waktu itu juga air laut surut, hujan berhenti, angin juga berhenti, dan mulai ada bulan purnama pada waktu itu. Abah berdoa di situ untuk keselamatan dan menantang mereka, dan menyebutkan, namaku ini, aku alamatku di sini. Kalau kalian sekarang tidak muncul dan tidak mau datang, datanglah ke tempatku. Aku tunggu kalian, dan akan nutup tempat ini, akan menutup termakjunnya gitu. Dan bersiap pulanglah Abah pada itu sekitar jam 2-an, dan jam setengah 3 pulang, berjalan kaki dari situ kurang lebih jam 2 sampai jam subuh ke jalan, sampai jalan aspal gede itu sekitar 3 jam kalau nggak salah, berjalan kaki, karena waktu malam itu nggak ada beca, jauh sekali, capek juga. Alhamdulillah walaupun jalan capek, tapi Abah sangat puas sekali.
dan pulanglah Abah ke tempat asal. Itulah sekelumit kenapa Abah bisa ketemu dengan mereka, dengan yang namanya Dewi Lanjar. Dan Abah waktu itu pulang ke rumah, dan setelah 3 hari atau 3 atau 5 hari kalau nggak salah, datanglah Dewi Lanjar ke rumah dengan memelas mendengar suara ada yang nangis. Malam itu malam Rabu kalau nggak salah, dia pengen menanyakan siapa kalian. Dia menangis-nangisnya jelas sekali terdengar sama yang lain, terdengar dengan isi rumah di sini. Dan pada waktu itu Abah mendengar bahwa dia nanya pengen kembali. Oh, kamu Dewi Lanjar, akulah yang dari Pantai Utara. Pada waktu itu Abah sanggupi nanti kita di selatan, kita tahu aku antara kamu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada waktu juga malam minggu berikutnya Abah kumpul di selatan, karena waktu di situ Abah kebetulan di selatan itu tinggal di rumah bekas kandang ayam selama kalau tidak salah antara 6 bulan setahun ya. Bekas kandang ayam itu Abah yang udah bekas, karena menguji terus terang menguji keberanian atau tahan malu Abah sendiri. Kandang ayam itu Abah bikin papan di tengah tempat tidur, dan di pinggirnya pakai terpal. Itu istri bawa ke situ. Terus terang aja, disitulah Dewi Lanjar Abah bacakan syahadat dan diajukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hasilnya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Abah coba mengajukan, tidak tahu hasilnya gimana. Dan setelah itu juga Dewi Lanjar berjanji bahwa tempat pujian itu akan diberhentikan, dan dia menikah dengan gaib, dengan beda jenis, karena Dewi Lanjar adalah naga, suaminya adalah antaboga, bentuknya buaya. Itulah dia. Jadi berita itulah dia memberitahukan, dan dia minta tolong, mohon sekali mohon doanya, karena aku yang tahu kada kau, aku bertemu diimankan, dibantu dengan kau, maka aku minta bantuan kau supaya tempatku di sana aman, tidak ada bencana untuk manusia. Karena dulu aku menyalakan, tidak mau celaka mau selamat, manusia terserah, tapi sekarang aku sudah iman dan tahu bahwa celaka itu seperti ini hasilnya. Aku sangat kasihan untuk manusia, dan merasakan berhutang budi katanya, mungkin membalas kesalahanku dulu untuk menyelamatkan manusia. Makanya aku minta ke beberapa orang, jadi untuk mau ada bencana di Jawa Tengah ini, dia datang ke beberapa orang, bukan hanya ke Abah saja menurut dia, supaya minta doa, karena dengan doa manusia lah ini akan selamat. Mudah-mudahan, dan Abah juga berharap Dewi Lanjar mengucapkan itu, memberitakan itu dengan berbagai cara dia ke Abah dan ke yang lainnya pula di sana, mungkin dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten dan Sumatera dan sebagainya. Ini adalah berharap berita bohong dan tidak akan terjadi. Itu yang Abah harapkan, dan mudah-mudahan sekali apa yang Abah berdoakan bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah Abah terus senang saja. Sekarang malam Rabu ini tanggal 27, dan Abah malam tadi di daerah Cianjur Selatan berdoa dengan mengumpulkan anak-anak dengan cepat, proses cepat, beberapa orang, dan Abah bawa ke tempat padepokan Abah dulu, yaitu daerah Datar Kupa, berdoa untuk Jawa Tengah supaya tidak terjadi. Dan walaupun ini tetap tidak berlaku, khawatir ini terjadi, dan bila terjadi ini akan luar biasa hasilnya. Ya, yuk pemirsa, itulah yang Abah telah lakukan, dan mohon doa restu sekalian bahwa bencana yang diinformasikan awal, walaupun baik oleh gaib dari Dewi Lanjar maupun dari para ahli-ahli BMKG, bahwa akan ada ketinggian 8,9 dengan 37 meter dengan kebesaran gempa 8,9,
itu adalah tidak terjadi, walaupun itu adalah hasil hitungan para ilmuwan dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia dan sebagainya. Di Indonesia bahkan akan terjadi seperti ini, dan kita berharap itu tidak akan terjadi karena dia menentukan kapan itu terjadi tidak tahu. Tapi Abah informasi dari Dewi Lajar akan terjadinya ini adalah sebelum tahun baru. Itu yang Abah kejar. Kenapa ini Abah buru-buru? Mirsa, mohon doa restu. Abah ini menanyakan, mudah-mudahan ini walaupun dari sananya beberapa pengucapan, tetap Abah berharap dia itu berita bohong dan ini tidak akan terjadi. Jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe. Tonton jam banyak, komen jam banyak. Mohon maaf sekali lagi, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.